teka-teki donasi 2 triliun rupiah yang dijanjikan keluarga almarhum Aki Ditio untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan memasuki babak baru. Pemeriksaan kini mengarah pada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indaheri sebagai salah satu pihak yang menerima secara simbolis rencana sumbangan 2 triliun beberapa saat lalu. Namun Kabid Humas Polda Sumatera Selatan menegaskan Kapolda Sumsel tak mengenal anak keluarga Aki Ditio dan informasi mengenai donasi ia dapatkan dari Profesor Hardi Dermawan yang menemui Kapolda Sumsel karena diminta keluarga almarhum Akidi. Selain rencana pemeriksaan Kapolda, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi termasuk anak almarhum Aki Ditio untuk memastikan apa sebenarnya motif sumbangan yang ternyata hanya berupa janji. Jadi perlu kita garis bawah, beliau tidak mengenal langsung Saudara Rianti. Tetapi yang menghubungi adalah Profesor Dr. Hardi Gunawan selaku dokter pribadi keluarga Aki Ditio. Nah, kemudian yang menjadi jaminan seperti saya sampaikan tadi, Mbak, bahwa kita diberikan bilet giro senilai 2 triliun menggunakan rekening yang ada di Bank Mandiri, Mbak. Donasi 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 disebut diberikan secara simbolis oleh keluarga Aki Ditio ke Irjen Eko Indaheri secara pribadi, bukan sebagai Kapolda Sumsel. Kapolda ini perlu dievaluasi karena tidak membuat jelas dahulu keberadaan dana 2 triliun ini sebelum mengumumkan kepada publik. Tetapi dalam konteks hukum, Pak Kapolda nggak bisa disalahkan karena niat beliau baik. Beliau ingin memfasilitasi orang yang ingin memberikan donasi kepada negara. Ya. Meski demikian, Kapolda Sumsel tetap memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang benar ke publik, sehingga patut dievaluasi. Pemeriksaan terhadap Kapolda Sumsel juga dianggap penting oleh PLT Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Ia menyebut ada kelalaian Kapolda yang tidak memastikan terlebih dahulu kebenaran dana sumbangan sehingga menimbulkan kisruh di tengah masyarakat. Yang pasti melanggar prinsip-prinsip profesionalitas, yang pasti melanggar sikap etis, ini harus diperiksa nih Pak Kapolda. Belum lagi potensi menjadi pihak yang harus diperiksa dalam perkara pidana. Polda Sumatera Selatan tidak dalam posisi menyidik perkara ini, karena kalau penyidikan dilakukan akan bias. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ikut turun tangan menelusuri kasus sumbangan 2 triliun rupiah. PPATK menyebut sumbangan itu hampir dipastikan bodong alias fiktif. Betul, kita sudah telusuri semua rekening terkait dan itu memang kita bisa menyimpulkan secara kualitatif bahwa memang ini tidak jauh dari memadai untuk bisa memenuhi kewajiban atau memenuhi sumbangan yang sudah dijanjikan. Ini suatu tentu PPATK itu berdasarkan kepada fakta-fakta ya, karena kita menelusuri aliran dana secara faktual di lapangan seperti apa. Gaduh sumbangan fantastis 2 triliun rupiah dari keluarga Aki Ditio kepada Polda Sumatera Selatan berawal dari penyerahan simbolis bantuan itu di Mapolda Sumsel 26 Juli lalu. Namun hingga kini keberadaan dana yang akan disumbangkan itu masih belum jelas. Tim Liputan, Kompas TV. Teka-teki donasi 2 triliun rupiah dari keluarga almarhum Aki Ditio memasuki babak yang baru. Selain Kapolda Sumatera Selatan yang akan diperiksa, PPATK menyebut sumbangan itu hampir dipastikan bodong alias fiktif. Kini kasus donasi untuk membantu penanganan COVID-19 ini kini menjadi bola liar. Nah, bagaimana mencermati kasus donasi 2 triliun rupiah ini? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring mantan Kepala PPATK Yunus Hussein, lalu ada juga mantan Menkumham Hamid Awaludin, serta juru bicara Kompolnas Pungki Indarti. Selamat pagi Pak Yunus, Daeng Hamid, dan juga Mbak Pungki. Selamat pagi. Semoga sehat semua, Pak Yunus, Mbak Pungki, dan juga Daeng Hamid. Alhamdulillah sehat. Saya ke Pak Yunus dulu. Pak Yunus, sebenarnya kan penyampaian sumbangan seperti ini melalui pejabat atau bahkan ini melalui kepolisian bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, begitu Pak Yunus. Tapi mungkin bisa diceritakan
PPATK, Anda yang memahami kewenangan PPATK, seharusnya masuk di mana PPATK dan atau ada pihak lain juga yang langsung masuk begitu memang diumumkan ada sumbangan, apalagi nilainya fantastis. Saya sendiri belum pernah mendengar ada orang menyumbang 2 triliun rupiah begitu. Harusnya prosesnya bagaimana untuk memastikan hal ini, Pak Yunus? Jadi sebenarnya sebenarnya dari Kapolda bisa berkoordinasi dengan PPATK untuk mengecek profil si penyumbang ini, apakah benar profilnya sama dengan jumlah sejalan dengan sumbangan yang terlalu besar itu. Wajar nggak dia nyumbang seperti itu. Kemudian bisa juga dilihat keadaan keuangannya yang ada di bank melalui PPATK, karena PPATK kan tidak ada rahasia bank, bisa ini melihat gitu dan bisa menyampaikan wajar apa enggak, ada apa enggak gitu. Nah, cuman koordinasi ini kayaknya belum dilakukan oleh Polda. Beli jumlah itu begitu besar sehingga seharusnya ya sebaiknya itu dilakukan. Mungkin euforia gitu Pak Yunus yang melihat sumbangan begitu besar ya ingin disampaikan ke masyarakat, mungkin hal itu juga yang mempengaruhi gitu ya. Ya, ini nggak wajar jumlah besar sekali itu. Orangnya kalau dilihat profilnya bagaimana, sama nggak dengan kemampuan dia untuk menyumbang sebesar itu. Nah, ini kayaknya belum dilakukan. Kalau itu dilakukan, ya insya Allah bisa tercegah. Karena seperti yang disebut oleh Kepala PPATK kemarin, setelah dicek ternyata profilnya tidak sehebat itu untuk bisa memberi sumbangan. Dananya pun tidak ada sebesar itu ya. Sehingga kalau bilet giro ditarik, orang harus mendirikan dana pada tanggal efektif bilet giro itu, tanggal 2 Agustus itu harus ada. Kalau nggak ada, kurang sedikit pun nggak bisa dipenuhi pemindah bukuan itu. Ini masuk ke dalam bilet giro kosong kalau di pindah bukuan kalau nggak ada uangnya gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan, memang kepolisian memang bisa meminta walaupun tidak terkait kasus apapun gitu. Oh bisa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada di pasal 90 ya. Kepolisian ini saya ada MOU, kita ada MOU sejak zamannya Pak Dai Bahtiar, bisa bertukar informasi, bisa meminta, bahkan bukan hanya penyidik, instansi lain pun bisa, seperti Kementerian Dalam Negeri, kemudian bisa minta informasi dari PPATK sama instansi pemerintah. Nah, itu sebaiknya dilakukan untuk kehati-hatian. Oke, dari awal pun sebenarnya sudah bisa dimintakan hal tersebut. Saya ke Mbak Pungki, yang membuat kasus ini dari awal sekali menarik banyak perhatian selain angkanya yang fantastis 2 triliun. Tapi banyak yang bilang kenapa nggak disampaikan ke pemerintah, katakanlah pemerintah pusat, karena 2 triliun itu lingkupnya udah bisa nasional tuh Mbak Pungki gitu, capaian dari bantuannya gitu. Mengapa disampaikan ya satu ke sebuah provinsi dan kepada Kapoldanya pula gitu. Dari Mbak Pungki sendiri kelihatannya gimana? Ya, saya kurang tahu ya apa motivasi dari pemberi bantuan, kenapa kok langsung ke Kapolda, terus kemudian juga levelnya level provinsi. Nah, tapi kalau disampaikan di media kan yang bersangkutan ini karena almarhum ayahnya kenal dengan Pak Eko Indraheri ketika beliau bertugas di Aceh. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kaitannya dengan Polri sendiri, memang Polri diberi kewenangan untuk menerima hibah. Jadi ada aturannya ya, ada undang-undang tentang perbendaharaan negara, kemudian ada PP tentang tata cara penerimaan hibah. Kemudian ada juga perkap tentang mekanisme pengelolaan hibah di lingkungan Polri. Nah, tapi memang prinsipnya yang memang harus dipenuhi. Jadi ini ada prinsip transparan, akuntabel, efektif efisien, kehati-hatian, teliti dan cermat. Nah, kalau kita melihat kan dari sini, teliti dan cermatnya ini yang tampaknya kurang diperhatikan. Karena kan informasinya tanggal 23 Juli, tapi kemudian terlalu cepat, tanggal 26 Juli udah langsung secara simbolis diterima. Padahal sebetulnya kan butuh waktu ya untuk melihat gitu. Perlu tadi misalnya ketersediaan dana, asal-usul dana, kemudian keberadaan dananya di mana, pajaknya gimana, legalitasnya gimana. Jangan sampai itu misalnya dari pencucian uang, jangan sampai dari tindakan kriminal misalnya. Nah, kemudian mesti harus juga minta informasi PPATK
BI dan Kementerian Keuangan untuk memastikan seperti itu, Mas Matthew. Makanya makan waktu gitu Mbak Pungki ya, karena ternyata untuk memastikan uang itu sendiri, kalau tadi Pak Yunus mengatakan PPATK bisa memeriksa ada nggak uangnya atau masuk akal tidak kalau dibandingkan dengan transaksi yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Tapi ternyata tidak sebatas itu juga Mbak Pungki, bahkan sampai sumber uang pun harus ditelusuri ya. Iya, betul Mas Timothy. Karena ini kan dananya besar, apalagi juga dana untuk masyarakat ya Mas Timothy. Jadi jangan sampai ada ketidakhati-hatian. Nah, dampaknya seperti ini gitu. Ini dan juga perlu harus dilihat, perlu untuk sumbangan ini tidak ada ikatan politik gitu ya, dan juga tidak boleh mengganggu stabilitas seperti itu. Memastikannya gimana tuh Mbak Pungki? Kita nggak tahu juga apakah ya mungkin kalau ini langsung mendapatkan perhatian karena 2 triliun, tapi kan tidak harus 2 triliun untuk memenangkan misalkan dukungan dari entah itu pejabat, entah itu dari oknum kepolisian ataupun petinggi di kepolisian gitu. Bisa saja sumbangannya 1 miliar misalkan, bahkan 300 juta, tapi membedakannya bahwa ini benar-benar hibah, tidak ada ikatan apapun, itu memastikannya bagaimana tuh Mbak? Pasti sudah ada aturannya juga kan? Iya, ada aturannya Mas. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan di Perkap 11 tahun 2013 itu sudah ada aturannya dan perlu ada perjanjian Mas. Di sini perjanjian hibahnya itu juga saya belum tahu apakah ada perjanjian hibahnya atau tidak, seperti itu. Jadi prinsip-prinsipnya harus dipenuhi. Baik, saya ke Daeng Hamid. Tulisan Daeng ini menarik sebenarnya. Sebelum kasus ini keluar, saya juga sempat membaca bahwa ternyata kasus janji-janji surga ini bukan kali ini saja terjadi begitu kepada pejabat, bahkan sampai ke tingkat tertinggi presiden begitu. Daeng Hamid, mungkin Anda boleh menelusuri lagi bersama kami, mungkin ada yang belum membaca tulisan Anda, bahwa janji-janji seperti ini sudah terjadi sejak bahkan era presiden pertama, Daeng. Iya, itu yang membuat saya tidak langsung percaya. Bahkan langsung saya mengatakan ini penipuan lagi. Nah, saya masih sempat menunggu 2 hari pencairannya kan. Tidak ada, makanya saya tulis di kompas.com. Ya. Dari tulisan itulah merebak kemana-mana. Jadi ya, cerita tentang beginian, hampir setiap rezim pemerintahan ada. Soekarno dulu ada orang mengaku raja dari suku anak dalam dan punya permaisuri, ternyata setelah ditelusuri dia itu tukang becak dari Jambi, permaisurinya itu pelacur ternyata. Ya, semua heboh pada tahun 50-an menurut arsip. Kemudian pernah juga kita mendapatkan seorang menteri agama hakul yakin ada harta karun emas batangan yang bisa melunasi utang negara. Ketika dicek, digali, batu tulis itu tidak ada. Sang menteri dengan enteng mengatakan penggalinya mungkin tidak ikhlas. Nah, lalu kita pernah 2018 ketika terjadi bencana alam di Sulawesi Tengah, likuifaksi Palu, Nusa Tenggara, ada lagi orang datang memberi janji bahwa dia akan koordinasi dengan para konglomerat dan siap menggelontorkan 2 triliun. Angkanya sama ini, 2 triliun. Kebetulan angkanya sama ya? Ya, angka sama. Lalu dari pribadinya beliau sendiri akan keluar 100 miliar. Ya. Nah, jadi dengan rentetan kejadian ini, 2 triliun 2018, 2 triliun 2021, kalau kita kali, 2T kali 2T sama dengan 0T. Ya, masuk gitu-gitukannya ya Pak? Ya, tapi memang dari awal sebenarnya saya tidak pernah percaya. Dari awal. Karena sebagaimana kawan-kawan PPAT mengatakan, terjadi inkonsistensi antara profil dengan tawaran yang begitu dahsyat. Kalau dia punya 2 triliun disumbangkan, berapa banyak uangnya? Dari mana uang itu? Bagaimana bisa membuat uang sebegitu banyak? Tapi yang paling penting buat saya, ya, terlepas dari aturan seperti Mbak Pungki katakan, bahwa memang polisi bisa ditempati melapor.
Ketika Herianti ini melapor ke polisi, saya sudah mulai curiga. Jangan-jangan ini orang memiliki kasus pidana, ingin menipu polisi untuk minta perlindungan. Itu yang pertama di benak saya. Karena banyak sekali orang yang selalu mencari celah untuk menutupi kasus pidananya. Nah, terlintas di pikiran saya ketika itu, kenapa dia tidak ke gugus COVID misalnya? Kenapa dia tidak ke Menteri Keuangan? Ini kan uang banyak. Nah, ternyata dugaan saya benar kan, bahwa si Herianti ini banyak bermasalah dengan kasus pidana. Saya benar dalam konteks dugaan ini. Itu kecurigaan Deng Hamid berangkat dari awal sekalinya itu apa? Dari jumlahnya kah? Atau Dari karena jumlah. dari jumlahnya? Dari jumlah. Dan dia ke polisi. Di situ logika saya sudah mulai jalan. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan lagi nih. Nah, memang kita kembali kepada Pak Kapolda. Saya kira kesalahannya Pak Kapolda, rechecknya tidak ada. Tapi niatnya ini ingin cepat membantu rakyat di mana dia bertugas. Saya kira itu motifnya Pak Kapolda. Nah, euforia ingin membantu mengalahkan profesionalisme check in rechecknya. Padahal jelas tadi Mbak Pungki juga mengatakan sebenarnya apa yang harus dilakukan, bahkan tahapan-tahapannya seperti checklist itu juga sebenarnya ada dan tinggal dilakukan begitu ya. Nah, euforia. Karena euforia akhirnya mungkin terabaikan checklist maupun tahapan-tahapan tadi. Pak Yunus, sebenarnya kalau hal seperti ini terjadi begitu, memang dijanjikannya kepada Kapolda. Bahkan ini sebagai pribadi dikatakan, bukan sebagai posisinya sebagai Pak Kapolda gitu. Nah, dalam aturannya, terutama karena dana ini belum ada yang ditransfer begitu, pelanggarannya seperti apa sebenarnya Pak Yunus, khususnya untuk kalau kita melihat dari sisi transaksinya ini? Jadi sebenarnya transaksi kan belum dilakukan, baru mau menyumbang, memberikan bilet giro, jatuh temponya sama dengan tanggal penarikannya 2 Agustus. Seharusnya kewajiban penarik bilet giro menyediakan dana sebesar itu pada tanggal 2 Agustus. Baru bilet giro itu bisa dipindah bukukan dari rekening Herianti kepada rekening yang namanya di sana itu Heni kalau nggak salah ya. Kalau uangnya ada. Tapi ternyata uangnya tidak ada. Kita udah dicek terakhir ke bank juga tidak ada. Tapi bilet gironya asli. Memang ada salah tulis ya, disebut 2 triliun. Kalau bilet giro salah tulis itu biasanya perintahnya tidak dilaksanakan. Pemindah bukuan dari rekening Herianti ke rekening siapa Ibu Heni itu gitu. Jadi kami belum melihat pelanggaran kecuali misalnya kalau nanti dibuktikan belakangan sumber dana misalnya yang dipakai untuk menyumbang 2 triliun itu misalnya berasal dari tindak pidana, itu masalah cuci uang. Tapi itu belum kelihatan di sini. Tapi itu kasus berbeda lah Pak Yunus kalau gitu ya? Beda ya. Tapi itu boleh Pak? Maksudnya ini kan dikatakan diberikan kepada pribadi, bukan sebagai Kapolda. Ke rekening siapa seharusnya ini bisa ditransfer Pak? Apakah boleh pribadi, apalagi di sini menjabat sebagai Kapolda kah? Atau memang sudah ada rekening, harus dibuatkan rekening khusus kah, atau siapa yang sebenarnya boleh menerima dana ini jadinya? Ya harusnya ya pemerintah ya, ada Satgas COVID ya, mungkin itu yang lebih terkait. Ya kalau paling tidak ya kalau terkait dengan keuangan negara, kekayaan negara ada Menteri Keuangan, tapi ini udah khusus corona kan. Mungkin pemerintah namanya Satgas yang dibentuk bisa menerima. Lalu bilet gironya harusnya atas nama lembaga, bukannya individu. Baru rekening dipindah bukukan ke rekening lembaga, baru ditarik tunai oleh lembaga yang menerima hibah itu. Karena bilet giro nggak bisa diuangkan ya. Dia hanya bisa dipindah bukukan, lalu pemilik rekening yang menerima itu baru bisa mencairkan dengan menarik cek. Dan ini juga agak aneh. Kalau dia mau nyumbang, kalau uangnya ada, kenapa pakai bilet giro? Harusnya pakai cek. Bilet giro adalah alat pembayaran berjangka. Yang punya 2 tanggal penerbitan dan tanggal berlaku efektifnya.
Kalau dia punya uang, apalagi tanggalnya tanggal 2 Agustus sama dengan tanggal penarikan, harusnya dia kasih cek saja kalau uangnya ada. Jadi tulisannya pun salah ya. Tapi saya udah cek ke Mandiri, katanya bilet giro memang benar warkatnya. Cuman tidak lazim individu punya uang 2 triliun dan tidak lazim juga ada bilet giro nilai 2 triliun dari individu, bukan dari perusahaan. Itu juga satu hal yang aneh itu. Ya, jadi kita katakanlah memang ada karena ini 2 triliun, tapi kan seperti saya katakan tadi ada kok hibah yang mungkin lebih kecil dan mungkin dan memang berhak atau kepolisian bisa menerimanya gitu. Tapi dalam proses itu pun tidak bisa langsung ke rekening pribadi dari pejabat kepolisian itu, begitu ya Pak Yunus ya? Dan itu akan menjadi warning di PPATK gitu. Buat negara ini harusnya ya masuk ke rekening lembaga yang mengurus masalah ini. Masalah corona ini, bukan individu ya kalau menurut saya. Ya. Oke, kalau dari Anda Mbak Pungki, kalau memang ini dijanjikan kepada Kapolda, berarti kan tidak mungkin mampir ke rekening pribadi Kapolda juga. Ini kan berarti ada proses panjang, tadi Anda mengatakan bahwa sudah ada aturan-aturannya, berarti ujung-ujungnya kan masuk ke negara juga, atau sebenarnya bagaimana tuh dari posisi kepolisian pada saat menerima hal ini? Iya, betul Mas Timothy. Jadi sebetulnya juga ini hal yang aneh ya, karena sumbangannya itu tidak diberikan untuk Polri sebetulnya, tetapi diberikan untuk Satgas Covid. Nah, seharusnya memang langsung ke Satgas Covid ketimbang misalnya singgah sebentar ke Polri. Nah, tetapi karena amanatnya seperti itu, maka kemudian diproses sesuai dengan aturan Polri. Nah, jadi kalau aturan Polri ini kan sumbangan bisa berupa barang, jasa, atau uang. Itu harus masuk ke rekening Polri, Mas. Jadi nggak boleh ke rekening individu. Oke. Tapi bisa harus masuk ke rekening Polri. Nah, kalau memang contohnya penggunaannya ini untuk COVID, begitu. Itu berarti kepolisian juga pasti akan berkoordinasi dengan banyak pihak lagi gitu ya, Pak? Betul. Nah, oleh karena itu ini saya rasa terlalu cepat ya, dan koordinasinya saya rasa kurang matang, karena seharusnya kalau ini untuk COVID sebaiknya langsung disalurkan ke Satgas COVID. Kalau misalnya Polri hanya sebagai pihak yang menyalurkan, ya tidak perlu misalnya pakai rekening Polri, jadi langsung rekening Satgas COVID. Seperti itu, Mas Timothy, daripada nanti masuk ke rekening Polri kemudian keluar lagi ke rekening Satgas Covid, kan ribet. Seperti itu. Iya. Oke. Kita akan jeda sebentar, nanti saya mau ke Daeng juga melihat mengapa pejabat kita, bahkan ada pejabat yang juga hadir yang tidak terkait sebenarnya, Daeng. Tidak terkait karena bukan penerima juga dari dana hibah tersebut, dan bagaimana menghindarinya ke depan, mengingat ini tampaknya kita tarik ke 70 tahun ke belakang pun sudah pernah terjadi. Mengapa sampai hari ini masih terjadi? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.